Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orang ini sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alawiyah. Dia mengatakan, bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu, dia mati. Siapa? Saya nggak ngomong nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Wali Songo. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kasful astar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer, siapapun dia, kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri itu tidak menyangka akan seperti ini. Dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah, karena bukan Imaduddin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Sukhairi wong bodoh yang mau. Wong pinter pun tidak bisa, apalagi cuma wong bodoh. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain, terima saja, ente bukan cucu Nabi. Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Secara ilmu nasab sudah terbukti. Mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca, tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun. Dan itu walaupun mungkinat indallah, tetapi nadirul wujud. Itu masuknya kepada syad mukhaliful qiyas wal isti'mal. Orang berumur 130 tahun, kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun? Bentar lagi mau mati. Orang-orang yang suka merantau juga kalau udah kerasa tua umur 60 tahun banyak yang pulang tuh. Kalau orang Banten, orang Banten itu orang yang rantaunya rantau palsu. Dia ke Jakarta tuh sampai tua, kalau mau mati kerasa pulang dia. Nggak kuat, nggak kayak orang Padang, nggak kayak orang Wonogiri. Orang Wonogiri ada di kampung saya itu, sampai meninggal beliau di situ kuat. Tapi orang Banten itu memang begitu. Dia ke Palembang tuh, banyaknya ke Palembang di Jakarta. Tapi kalau udah umur 60-70 tahun dia pulang nyari-nyari makam yang masih kosong. Pengen dimakamin di kampung. Nah ini ada orang umur 100 tahun katanya hijrah pada 317 Hijriah, namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Nakib, Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Awan. Itu kakek kamu, bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman, ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah, karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Nggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Ba'lawi ini orang Ajam, wajahnya dia mirip kayak orang Arab, setitik doang mirip kedelong, bener-bener baca selawat malarab kedelong kayak orang Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam darahku mengalir darah Rasulullah, nanti getihmu diperiksa. Batur-bature dulur-dulure wis diperiksa 180 wong ning Yaman wis diperiksa. Ya kabeh haplogrupe G, mayoritas G, ana sing E, ana sing R siji loro iku berarti wong sing dibaklawi kaken. Dudu baklawi karena wong gedean pengene iku dibaklawi kena. Padahal dudu baklawi kayak Wali Songo dibaklawi no.
Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga Ba'lawi, kemudian dibalawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Nggak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubed, garis lurus laki-laki, tiba-tiba anak cucunya beto-beto. Orang bakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sugiharto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Sugeng, mustahil. Mustahil ning akidah itu apa artinya? Mual bakal, ora ta'alluq lil mungkinat ora. Mustahil mah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Allah itu ada dua, itu hukumnya mustahil. Jadi seperti hukumnya Tuhan itu ada dua, begitulah hukumnya Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa bae wong sing masih ngebela, iki kita wedi, bukan mancingin ning wong sing man yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.